Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Cengaga. Baik, di sesi pada hari ini juga akan mencoba bagaimana cara menerapkan apa yang kita pelajari kemarin, mulai dari tren, ya, menentukan tren besar, lalu menghubungkan ke tren kecil, dan kita akan mapping area menggunakan sebagaimana mempelajari mengenai breakout yang terakhir. Ya. Jadi saat ini kita akan mencoba lebih ke praktiknya. Jadi kita praktek untuk bagaimana cara menggunakan beberapa metode yang ternyata kemarin mencoba share ya mengenai simpennya bagaimana trading dan bisa menghasilkan profit secara konsisten. Nah, untuk hal ini memang yang paling perlu diketahui kembali, trader sukses ini tidak harus mengenal semua strategi trading. Ya, Ceng. Jadi memang trader sukses ini mereka bisa menggunakan secara konsisten bagaimana ilmu yang mereka dapatkan itu secara continue. Ya, dalam artian ketika mereka sudah menggunakan strategi tradingnya, semisal menggunakan brand atau fokus untuk support and resistance atau menggunakan breakout seperti Cengaga kemarin, maka tetap harus pelajari hingga sampai mendapatkan profit yang konsisten. Sehingga dari situ bisa menghasilkan profit yang konsisten dan juga bisa berketerusan. Nah, untuk hal ini memang ada beberapa tips ya yang dari Cengaga mau share ya. Yang pertama memang tentukan pair. Pairnya ini memang biasanya tentukan pair apa yang memang mau akan ditradingkan. Entah itu Euro USD, GBP USD ataupun XAU USD atau Gold. Nah, Cengaga yang selama ini gunakan memang Cengaga lebih memprioritaskan ya fokus dengan satu pair. Artinya bisa menggunakan fokus dulu di satu pair, misalkan Euro USD atau GBP USD ataupun Gold. Tapi Cengaga sarankan bagi para pemula yang memang memulai di bisnis forex, maka harap menggunakan pair yang pergerakannya juga tidak memiliki range besar, range harian yang besar, seperti Euro USD, USD JHF, USD GP, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penentu ketika sudah membuka chart, ya yang pertama harus menggunakan melihat atau menentukan arah tren besar atau disebut dengan major trend di time frame H4 minimal ke atas, entah itu daily, entah weekly ataupun monthly, bulanan seperti itu. Dan kemudian setelah mengerti arah tren, ya yang kemarin kita pelajari, ya entah itu trennya bullish, trennya naik, atau mungkin trennya turun, bearish, atau mungkin tren masih sideways. Ya, kita bisa melihat dari sana. Kemudian yang ketiga memang kita menggunakan mapping area. Jadi menggunakan garis trend line, menentukan support dan resistance di area-area di major trend tersebut. Setelah mungkin Jeng menggunakan trend dan untuk menentukan support dan resistance, maka bisa membuka time frame yang kecil untuk melihat minor trend. Nah, minor trend ini fungsinya buat apa? Memang nantinya akan persiapkan untuk melakukan open posisi di sana. Nah, tetapi sebelum melakukan open posisi di minor trend, artinya di M15H1, kita juga harus mencari trend kecil atau minor trend tadi di M15 atau H1. Dan pastikan juga melakukan open posisi itu sesuai dengan trend besar. Ya, jadi kalau memang trend besarnya lagi turun, ya, dan mungkin di minor trendnya juga lagi turun trendnya, maka fokuslah di open posisi sell saja, jangan melakukan open buy. Kenapa? Takutnya makan nanti ketarik dan lain sebagainya. Nah, kemudian tentukan atau samakan trend ketika open posisi tadi yang Cengaga coba sampaikan. Kemudian cari area support resisten dan area yang akan atau telah ditembus oleh breakout. Nah, area yang telah ditembus oleh breakout itu lebih ditandai oleh area support resisten di sana. Jadi di area support resisten itu akan ada kumpulan breakout force atau breakout through yang nantinya memang bisa mengidentifikasi harga akan kembali atau akan adanya penerusan harga. Ingat,
Sesuai yang Encik akan sampaikan, jangan memaksakan entry posisi jika memang belum ada momen untuk entry. Artinya, kalau semisal trennya lagi perbedaan antara tren besar dengan lagi naik, kemudian tren kecilnya turun, untuk lebih amannya tunggu saja sampai arah trennya itu sesuai dengan tren besar. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih caranya untuk menentukan di chart secara real? Yuk Jang, kita coba langsung backtrack. Ya, coba di sini menggunakan job ya. Jadi menggunakan job itu bisa digunakan atau mungkin bisa menggunakan grading view terlebih dahulu. Oke, di trading view ini kita coba mungkin seperti contoh ada Euro USD ya yang kemarin kita lanjutkan ya pembahasan kemarin di mana Euro USD di time frame daily memang sedang melihat artinya kita melihat ini trennya sedang tren turun ya, atau bearish trend. Nah, kalau kita lihat di sini karena apa? Adanya breakout di area 1.09968 ini. Karena sudah di breakout, setelah breakout itu akan ada retest. Ya, retest harga. Jadi jangan khawatir ketika misalkan ada breakout pertama belum ada retest, jangan khawatir akan keburu untuk open posisi sell. Jadi tunggu saja di area support atau resisten terdekat seperti ini. Ini kan support yang sudah ditembus jadi resisten. Jadi di area resisten bisa mengambil area sell limit ya atau menggunakan open posisi sell secara langsung. Ya, targetnya di mana? Maka bisa dicari target area support terdekat di area tersebut. Nah, kita coba cek di sini di time frame daily harga mencoba untuk turun kembali. Turunnya sampai mana dia ketika mencoba menembus area ini ya. Area 1.0845 breakout misalkan nih breakout through, maka area yang memang akan dituju berdekat di area support terdekat ini. Ini area fresh, apalagi yang di sini agak demand fresh. Jadi setelah breakout dia hanya retest sekali dan belum melakukan retest kedua. Seperti itu. Nah, kalau kita cek di time frame daily menunjukkan tren turun, kita coba cek di time frame yang lebih kecil, misalkan di H1. Nah, H1 di sini terlihat ya, ketika dia mencoba naik ternyata di breakout force ya, dan dia melakukan retest kembali, dia candle hijauing dan akhirnya turun kembali. Ya, turun sampai berapa di area yang point 1.0800. Seperti itu dan ya, kalau pengen tahu lagi di M15 kita berkecil lagi. Oke, kita berkecil di area ini. Ya, kita lihat memang ini trennya masih sideways. Ya, masih sideways. Tapi ketika dia breakout, maka areanya ini akan menembus sampai area 1.08047. Apakah kita langsung entry sell? Jangan. Kenapa? Kita tunggu untuk candle ini bisa melewati atau bisa backlog dulu. Ketika sudah breakout, Jen bisa melakukan open posisi sell ataupun menunggu atau menggunakan sell limit di area 1.0845 atau 441 ini tadi untuk melakukan retest dan kembali melanjutkan penurunan. Ya, itu kalau untuk Euro USD. Sedangkan kalau gold, kalau gold di sini ini melanjutkan kemarin juga ya. Kemarin akan mencoba melakukan analisa di monthly. Di monthly ini adanya area divergent. Ya, jadi bagus sekali di area monthly, area divergent di mana nanti coba Jengaga akan melakukan pembahasan mengenai apa itu pola divergent. Jadi pola divergent ini pola pembalikan nantinya. Nah, di sini kelihatan sekali ada perbedaan. Jadi kemungkinan harga untuk di time frame daily di barcode ini akan turun di bulan depan. Ya, ingat ini monthly bukan daily, monthly. Jadi sampai akhir bulan kalau memang harganya bisa tembus, artinya bisa breakout minimal bisa tembus di area 2040, maka area ini atau harga pada gold akan terus turun. Turunnya sampai mana kita lihat di time frame yang lebih kecil, misal daily. Atau ini kita coba buat dulu area support resistennya ya. Seperti ini. Nah, kita coba tambah warna biru itu untuk time frame yang lebih besar, rutin monthly. Nah, kita coba cek
Nah, di sini di area biru. Oke, sebelumnya kan di monthly ya. Di monthly, kemudian kita lihat di time frame daily kita tandai di monthly ini area biru. Ketika di daily kita lihat, nah di sini area birunya di time frame daily kita terlihat. Jadi di sini ada breakout. Ya, ada candle yang memang menembus area sebelum ini jadi support ya, sekarang jadi resisten. Dia mencoba break, kemudian dia retest kembali. Nah, apakah ini akan turun? Apa memang akan turun? Nantinya bisa turun di area terdekatnya di sini dulu. Ini area yang jadi baru 1970 ya, 1970. 1976 ini area-area support terdekat. Nah, ini nanti coba kita melakukan open posisi sell. Ini bagus sekali. Sama kita lihat time frame di daily sudah mau turun ya. Ya, satu itu belum terlihat, dia masih kemungkinan masih mau naik. Nah, ingin sampai berapa, tapi ini sudah terhambat di area support. Nah, seperti ini. Dan ini area-area sekarang jadi resisten ya. Jadi setelah pick out dia menjadi resisten untuk kembali. Dan ini retest pertama ini masih first banget, baru sekali. Di time frame H1 kemungkinan harga juga mau akan turun. Sedangkan di M15 kita lihat tren naik ya. Tren coba naik, tetapi kita lihat di sini agak area pakai area birunya di MH1 tadi ya, kita buat area resisten, dan jadi juga breakout ya. Jadi kalaupun mau open posisi, kita bisa melakukan open posisi di area ini seperti itu. Lalu saya juga melakukan sedang di area sesuai dengan area resisten. Oke, kita nantikan nanti ya. Nah, seperti itu untuk garis besarnya. Lalu untuk ketika kita membuat area intinya trendline ya, kita lihat di daily, kita lihat ini area juga sudah ke break up ya. Kalau gini sudah di break up. Nih, sudah di break out. Jadi ini untuk di area daily juga trennya turun, dan di sini juga menyentuh area resisten di minor, resistennya minor ya di M15 I1 kita lihat ya seperti itu. Jadi intinya jangan melakukan open posisi ketika memang belum ada momen yang baik atau yang bagus ya. Ketika memang ada momen yang baik dan sesuai dengan arah tren besarnya, maka kita bisa mengikuti open posisi sesuai dengan tren besarnya seperti itu. Oke, Jing kita lihat setelah open posisi sell tadi di pair XAU USD, harga betul-betul mencoba mengarah ke area support terdekat ya seperti ini. Jadi ada 3 posisi yang memang sudah tereksekusi, jadi satu posisi yang belum kena gitu kan. Jadi kita memang pasang ini take profitnya di area support terdekat ya, dan untuk stop loss itu di area area resisten plus dikasih atasnya area resisten, jadi ada lebihnya seperti itu. Nah ini detik-detik memang untuk harga ini mencoba menembus atau mencoba retest kembali ke area support ya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video ternyata berikutnya.